Ada yang menarik dari kejadian makan malam keluarga presiden kemarin. Jadi waktu itu yang hadir adalah Pak Presiden Jokowi, anaknya Gibran, ada juga Kaesang, mungkin ada anggota keluarga yang lain. Presiden, wali kota Solo, ini mereka makan malam bukan sebagai presiden, wali kota Solo dan adiknya, tetapi makan malam seperti ayah dengan anak-anaknya. Nah, yang menarik pada saat itu Kaesang ngomong, dia mulai tertarik masuk politik. Wow, ini berita yang cukup luar biasa karena selama ini kan kita kenal Kaesang bukan orang yang tertarik dengan hiruk pikuk dunia politik. Dia lebih sibuk membangun bisnisnya, apalagi juga baru aja pulang honeymoon, pulang dari bulan madu bersama istrinya. Tapi berita ini langsung membuat banyak orang terperangah. Wih gila, sekarang sudah hampir semua putra presiden itu berminat masuk politik. Kita tahu Gibran sudah menduduki sebagai wali kota Solo. Menantu Presiden Bobi misalnya sudah duduk sebagai wali kota di Medan. Sementara Kaesang, anak bungsunya, mulai tertarik ke politik. Yang seru adalah komentarnya Mardhani Alisera, orang PKS. Kita tahu lah, kalau Kaesang masuk politik, kayaknya peluang dia bergabung ke PKS kecil. Mungkin ke partai-partai lain iya, tapi rasa-rasanya ya nggak ke PKS juga kali. Karena itu mungkin Mardhani langsung berkomentar. Dia bilang bahwa ya semua warga negara punya hak dipilih dan memilih. Itu aturan konstitusi. Tapi kata dia, Kaesang ini spesial, dia punya privilege sebagai anak presiden karena itu perlu ada aturan anak-anak presiden yang mau masuk politik. Jadi perlu diatur secara detail, mungkin dengan undang-undang atau mungkin dengan aturan-aturan hukum yang lainnya. Gue juga bingung cara berpikir Mardhani ini. Kan bukan cuma Kaesang yang punya privilege sebagai anak presiden. Gimana anaknya wapres? Gimana anaknya menteri? Gimana anaknya gubernur, bupati, wali kota? Kalau cara berpikirnya seperti itu, maka semua anak-anak politisi, anak-anak para pemimpin baik di daerah maupun pemimpin nasional perlu ada aturan khusus. Ini jadi kacau kalau mengikuti cara berpikir Mardhani ini. Gue sih melihat ya siapapun punya hak dong masuk ke wilayah-wilayah yang memang diberikan ruang oleh undang-undang. Sebagai anak presiden, Kaesang punya hak yang sama kayak gua, sama kayak Ruben yang lagi di situ. Masuk ke wilayah yang memang tidak melanggar undang-undang, masuk ke politik. Dalam konstelasi politik sekarang ketika sistem pemilihannya pemilihan langsung, juga sistem pemilihannya pemilu terbuka, maksudnya orang memilih orang, bukan cuma memilih partai. Para pesohor yang masuk politik ini memang memberi keuntungan bagi partai politik. Jadi selain Mardhani Alisera yang memang bersikap agak sinis, tetapi banyak orang atau banyak partai politik langsung membuka diri. Mudah-mudahan Kaesang masuk ke Gerindra, kata Sandiaga Uno. Orang P3 juga ngomong, ya monggo kalau Kaesang mau bergabung ke P3, kita gelar karpet merah. PKB juga bicara yang sama, mempersilahkan Kaesang. Apalagi PDIP, karena memang darah Jokowi adalah darah PDIP. Jokowi sendiri sudah menjadi kader PDIP lama, Gibran juga dicalonkan oleh PDIP, Bobi juga di Medan dicalonkan oleh PDIP. Jadi mungkin Kaesang bisa juga masuk ke sana. Tapi kita nggak tahu maksud Kaesang masuk ke politik itu apa. Mau jadi pengamat politik kah? Mau jadi politisi misalnya ikut perebutan kursi di legislatif kah? Mau langsung maju dalam pilkada gubernur, pilkada kepala daerah kah? Kita nggak tahu. Kita masih menunggu apa maksud Kaesang itu. Meskipun
dalam konteks pertarungan politik ke depan, tentu saja orang bisa mengutak-atik nanti Gibran akan maju sebagai dalam pertarungan pilkada gubernur, entah di Jawa Tengah atau mungkin di Jakarta. Nah, kalau Gibran maju sebagai calon gubernur nanti, terus yang akan menggantikan atau yang maju menjadi wali kota Solo bisa saja Kaesang. Itu orang menafsir-nafsir. Tapi mungkin dia akan mencoba dulu fight sebagai legislatif di pusat, misalnya di DPR pusat, atau sebagai legislatif di DPRD daerah misalnya. Kita nggak tahu apa yang mau dilakukan. Tetapi minatnya Kaesang di politik itu ya bukan satu hal yang baru juga. Coba lo perhatikan dari dulu. Anak-anak presiden Indonesia, hampir semua anak presiden masuk atau terlibat dalam politik praktis. Pak SBY anaknya 2. Ibas sama AHY. Coba lo perhatikan, Pak SBY masih menjadi presiden Indonesia kan Ibas sudah terlibat dalam politik praktis, sudah jadi anggota DPR. AHY memang nggak terlibat karena waktu itu dia masih menjabat di TNI yang tidak boleh berpolitik praktis. Tapi lepas dari TNI kan kita tahu AHY nyemplung plung ke politik. Siapa lagi misalnya? Anaknya Bu Mega, mantan presiden. Ada Mbak Puan, juga terlibat di politik praktis. Sekarang jadi ketua DPR. Anaknya Gus Dur, Mbak Yeni Wahid. Kita tahu dulu pernah memimpin PKB. Siapa lagi? Coba sebutkan anak presiden yang tidak terlibat dalam politik praktis. Baik secara langsung maupun secara samar-samar. Anaknya Pak Harto apalagi? Semuanya kan masuk politik praktis kalaupun tidak menduduki jabatan-jabatan publik dari politik. Kecuali Mbak Tutut yang pernah jadi menteri. Jadi maksud gua siapapun anak presiden itu punya hak dan punya peluang yang sama seperti yang lain. Kalaupun mereka punya privilege karena sebagai anak presiden, ya itu ya nasib mereka yang dilahirkan sebagai anak presiden. Nggak salah Kaesang juga kan dilahirkan sebagai anaknya Pak Jokowi. Ya nggak salah Ibas juga dilahirkan sebagai anaknya Pak SBY. Atau nggak salah Mbak Puan juga dilahirkan sebagai anaknya Bu Mega. Bahwa mereka punya privilege politik. Mereka punya privilege karena otomatis sudah dikenal publik sebagai anak presiden. Yaitu kelebihan mereka. Kalau lo bukan anak siapa-siapa memang perjuangan lo jadi lebih kencang. Perjuangan lo jadi lebih keras. Sama seperti Pak Jokowi. Bukan anak siapa-siapa. Ayahnya cuma sekedar orang tukang kayu. Dan Pak Jokowi mewarisi bisnis ayahnya. Bisnis mebel. Tapi toh kemudian bisa jadi presiden sekarang. Sama misalnya seperti Pak Ganjar. Ayahnya adalah polisi dengan pangkat yang tidak seberapa tinggi. Lalu kemudian dia menjajaki jalur politik dari nol. Mulai dari anggota legislatif sampai sekarang duduk sebagai gubernur di Jawa Tengah. Lalu survei-survei menunjukkan bahwa elektabilitasnya sebagai calon presiden paling tinggi. Kan juga bisa. Jadi ya nggak perlu juga kita kaget-kaget untuk melihat seorang anak presiden yang masuk ke politik. Biasa-biasa saja. Buat Mas Kaesang ya monggo silakan masuk dalam dunia politik. Karena dunia politik di Indonesia saat ini membutuhkan darah-darah muda. Membutuhkan orang-orang yang memang punya visi. Membutuhkan orang-orang yang mau memperbaiki Indonesia ke depan. Mudah-mudahan tidak cuma sekedar mau meraih kekuasaan atau duduk dalam kursi yang empuk, tetapi punya keinginan untuk memperbaiki Indonesia, punya keinginan untuk memberikan sumbangsih terhadap masa depan bangsa ini. Siapapun dia, silahkan. Asal satu, tetap koridor untuk menjaga amanah apabila jabatan-jabatan publik itu ada di pundaknya. Itu yang jauh lebih penting untuk diperingati ketimbang kita sibuk bikin aturan bagaimana anak presiden kalau mau masuk atau menduduki jabatan-jabatan publik. Itu mah nggak penting. Karena anak presiden kita harus anggap ya bukan siapa-siapa juga sama kayak anak-anak yang lain. Cuma kebetulan bapaknya presiden aja. Tapi sebagai WNI dia punya hak
konstitusional yang sama dengan siapapun. Dengan saya maupun dengan Ruben. Dia lagi duduk di situ tuh. Oke, gue Eko Guntradi. Terima kasih.